Nabila ada? Hayati. Kemudian Anissa? Rani? Kak? Orangnya. Kemudian Zahra? Iya. Bulan? Lesta? Oke, berarti Anda semua lengkap hari ini ya. Ada 10 orang kita tatap muka hari ini, tatap muka daring. Baik, sebelum Ibu masuk pembelajaran hari ini, Ibu mengulas dulu pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Dila, apa pembelajaran kita minggu kemarin, Dila? Oke, Anda semua mungkin lupa pembelajaran kita minggu kemarin ya. Materi kita minggu kemarin itu kita membahas mengenai pengertian dari batik klasik. Oke, batik klasik itu memiliki filosofi atau makna dalam kehidupan ya. Nah, kemudian minggu kemarin juga kita sudah membahas mengenai alat dan bahan dari batik klasik ya, dari pembuatan batik klasik. Apa saja alat dan bahannya kira-kira, Zahra? Ya, benar. Ada cantik, ada wajan, ada kompor, kemudian bahannya ada lilin, ada kain dan sebagainya itu ya. Sudah diingat lagi? Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan share screen dulu ya. Ini tujuan pembelajaran kita adalah, kemarin kan kita sudah menjelaskan pengertian batik tulis klasik ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah menjelaskan pengertian dari motif batik tulis klasik dengan benar. Kemudian menjelaskan jenis-jenis batik tulis klasik dengan tepat. Menjelaskan karakteristik motif batik klasik dengan benar. Betul kan? Tadi di video tadi kita sudah menjelaskan jenis-jenis motif batik klasik itu ya. Ada 4 tapi kalau di video ya, tapi ada beberapa lagi jenis motif batik. Di sini akan Ibu jelaskan kembali. Yang pertama adalah motif ceplok. Motif ceplok itu memiliki unsur simetris dan membentuk sudut 4 arah. Motif ini memiliki pengulangan bentuk seperti gambar gelang ketupat, bunga, dan lainnya. Motif ceplok ini memiliki makna berkumpul yang merupakan berkumpulnya segala sesuatu yang baik seperti keseimbangan, keteraturan bagi orang-orang yang menggunakannya. Contoh motif kaum ceplok, sido muncul, sido luhur, runtum, dan lainnya. Nah, ini ada 2 contoh motif ceplok. Motif kaum ceplok yang pertama, kemudian ada contoh motif sido mukti. Kemudian untuk jenis motif batik yang kedua ada motif batik nitik. Terdiri dari ribuan titik yang tersusun dan terukur sedemikian rupa sehingga membentuk ruang, sudut, dan bidang geometris. Motif ini memiliki berbagai macam makna sesuai dengan pesan motif yang ingin disampaikan. Contoh dari motif batik nitik ini antara lain ada ruko Tanjung, lumbang songo, sekar gambir, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh motif nitik, ada motif nitik sekar Tanjung dan motif nitik Cakaraya. Lanjutkan. Motif batik klasik yang ketiga ada motif kaum. Terdiri dari bentuk bulat lonjong, memiliki garis diagonal yang miring ke arah kiri dan kanan sehingga dia berselang-seling. Berasal dari nama buah aren atau kolang kaling yang berbentuk bulat lonjong. Makna dari motif kaum ini adalah kesempurnaan, kesucian, kemurnian, serta polanya yang geometris diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain pada setiap tingkah lakunya. Nah, ini ada contoh motif kaum, kelihatan? Motif batik klasik yang keempat adalah motif batik parang. Terdiri dari deretan parang menurut garis miring atau diagonal. Di antara deretan parang ada deretan bulat ketupat sama sisi yang sering juga disebut dengan
dengan melinjol. Batu karang melambangkan kekuatan dan keteguhan jiwa seseorang. Nah, contoh motif batik parang ini antara lain ada parang rusak, parang kusuma, dan parang baron. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini yang coklat ini adalah parang rusak. Kemudian yang warna biru ini, biru dongker itu ada parang curigo. Nah, kita masuk motif batik yang kelima, yaitu motif tumpal. Motif tumpal ini mungkin Ananda sering melihat ya, atau sering juga mengerjakannya ketika praktek kita di kelas, yaitu berbentuk segitiga sama kaki yang terletak pada daerah pinggir kain. Biasanya jenis batik ini dipakai sebagai selendang atau kain jarik atau kain sarung. Motif tumpal terdiri dari 3 sisi ini memiliki arti magis, yaitu keselarasan antara manusia, semesta, dan alam lain atau Tuhan. Sehingga motif tumpal selalu dikaitkan dengan cara hidup manusia yang dapat selaras dengan alam. Kita di agama kita juga diajarkan seperti itu ya, kehidupan kita harus seimbang, ya kan? Kemudian ini ada contoh motif tumpal. Apa? Karakteristik motif batik klasik. Anda tadi sudah melihat contoh-contoh dari motif batik klasik yang mulai dari batik kawung, batik nitik, parang, dan sebagainya itu. Nah, karakteristik yang dapat kita ambil di sini yang pertama dari coraknya. Corak pada motif batik klasik itu mempunyai simbolik atau makna dari setiap motifnya. Kemudian dari daerah mana kalau batik kawung itu? Dari Jawa ya. Kita masuk pada prosedur pembuatan pola batik. Prosedur pembuatan motif batik. Yang pertama kita bisa menggunakan teknik stilasi. Stilasi itu adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih tetap terlihat. Nah, jadi stilasi ini mengubah bentuk asli tapi tidak mengurangi ciri khas bentuk aslinya. Nah, ini contohnya. Ini ada gambar kelinci, kemudian distilasi dirubah tapi tidak mengurangi ciri khas bentuk asli kelincinya. Kelihatan ya ini? Kemudian kita lanjut teknik deformasi. Deformasi itu adalah cara menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Oke, nah ini ada contohnya. Setelah dideformasi, bentuknya jadi terkesan sedikit berbeda dari objek aslinya ya. Kelihatan? Yang ketiga ada teknik distorsi. Nah, distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur atau perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Jadi distorsi ini dia mengubah bentuk dengan melebih-lebihkan bentuknya sehingga kesannya itu berbeda dari objek aslinya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena tadi membahas motif klasik yang umumnya berasal dari Jawa ya. Nah, sekarang Zahra bertanya apakah di daerah kita ada motif klasik? Ada yang bisa menanggapi? Ibu jawab saja langsung. Jawabannya ada ya. Ada beberapa jenis motif klasik di daerah kita. Sama seperti di Jawa tadi ada motif kawung, ada parang dan sebagainya itu kan. Di daerah kita juga memiliki motif klasik. Mungkin ada yang tahu contoh-contohnya kira-kira? Rangkiang, iya. Kalau rangkiang itu maknanya apa, Rasti?
klasik daerah kita itu sangat banyak sekali, sama seperti di Jawa tadi. Misalnya ada motif siriah gadang, ulang patang, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, Ibu contohkan saja. Coba perhatikan ke layar Ibu. Di sini itu ada motif rangkaian, ya. Nah, kelihatan nggak gambarnya ini? Rangkaian. Nah, sama seperti di Jawa, rangkaian ini juga memiliki makna. Dia kelihatan nggak ulang patang ini ke seiring sejalan kita semua. Seiring sejalan, seia sekata, dan patuh pada peraturan yang ada. Biasanya kan kalau itik itu jalannya beriringan ya, dia tidak sendiri-sendiri kan. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Dila bisa bantu Ibu menyimpulkan hasil materi kita hari ini. Jenis-jenis motif batik klasik. Ya. Satu ceplok, dua gigi, tiga palu, empat parang, lima tumpang. Nah, oke. Lanjutkan. Materi kita yang hari ini mengenai motif batik klasik. Apa itu motif batik klasik? Ya, jadi motif batik klasik itu memiliki makna dia. Contoh-contohnya, jenis contoh dari jenis-jenis motif batik klasik itu ada motif ceplok, ada motif kawung, ada motif nitik, kemudian ada motif parang, kemudian ada motif batik tumpang. Nah, kemudian kriteria dari motif batik itu memiliki makna. Jadi intinya itu motif batik klasik itu dia memiliki makna dari setiap penggambarannya. Nah, misalnya seperti tadi, kawung itu apa maknanya? Nah, kita kembalikan ke daerah kita. Kalau ikat ulang patang apa maknanya? Nah, gitu. Rangkaian apa maknanya? Oke. Kemudian warnanya itu cenderung gelap. Setelah itu dari motifnya itu menggambarkan ciri khas daerah tersebut. Ya. Nah, kemudian prosedur pembuatan motif. Prosedur pembuatan motif ini ada 3. Yang pertama ada stilasi, distorsi, dan deformasi. Oke, sampai di sana Anda paham? Untuk pembelajaran minggu depan, Anda cari referensi tentang motif batik yang ada di daerah kita, lengkap dengan maknanya ya. Karena tugas kita berikutnya itu kita akan merancang motif batik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas nanti silakan Anda referensinya